Pemirsa, membuka kembali babak baru kasus kematian Arya Darupangayunan membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak. Selain dari kepolisian dan TNI, pemirsa, LPSK juga siap memberikan dukungan jika diperlukan. Selain itu, pihak keluarga pun kembali mempertajam kejanggalan-kejanggalan dalam kematian sang diplomat muda. Pak, ini apakah LPSK dan pihak keluarga ADP sudah pernah bertemu, Pak? Menurut informasi dari LPSK sudah pernah bertemu, tapi kita belum mengajukan sesuatu ke LPSK. Mungkin nanti dengan kami bantu karena rasanya sangat perlu adanya perlindungan kepada warga negara yang menjadi korban sesuatu tindak pidana ataupun yang lainnya. Lantas rencana untuk permohonan resmi disampaikan ke LPSK seperti apa, Pak? Ya, kebetulan komisioner LPSK lagi nggak di Jakarta semua nih. Tadi barusan ada ini. Mungkin tadi Ibu Susi rencana mau berkunjung hari Sabtu. Mungkin kami akan temani. Sabtu ini. Tapi nanti saya konfirmasi lagi karena di Jogja ini tempatnya, karena saya di Jakarta. Baik. Ya. Ketika kami mewawancarai beberapa pihak dari keluarga ADP, Pak. Kami juga tim liputan reporter di Jakarta pun menghubungi dari pihak TNI, Polri, dan mereka semuanya siap, Pak, untuk membantu keluarga jika ada bukti yang akan disampaikan dari pihak keluarga. Bukti apa saja nih, Pak, yang sudah dikumpulkan untuk meminta Polri melanjutkan penyelidikan, Pak? Sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada di pihak Polri, karena untuk bukti kami tinggal mensupport aja bukti apa yang mau diperdalam. Jadi ada sebenarnya beberapa bukti hampir semua sudah ada. Hanya kami minta beberapa pendalaman terhadap bukti-bukti tersebut. Misalnya terhadap saksi V, saksi D, itu sejauh mana di dalamnya. Terus atasannya, sama sekarang kan atasannya almarhum kan misalnya terkait kerjaan atau apa kan harus diperiksa. Lalu dari pihak di kosnya itu kan beberapa pihak, misalnya tetangga kosnya atau apa yang bisa dikonfirmasi, karena kewajiban mencari bukti kan bukan dari pihak korban. Nah, ini akan mensupport apa yang dibutuhkan kepada pihak penyidik, begitu, Mas. Termasuk membantah ketika konferensi pers tentang pemindahan CCTV yang berubah arah itu dari pihak keluarga juga itu, Pak? Ya, dari itu memang kami bantah. Setelah kami konfirmasi, pihak istri tidak pernah meminta atau memohon kepada pihak kosan atau kepada penjaga kos atau siapapun yang di sana untuk memindah arah CCTV. Karena kita nggak punya kepentingan untuk itu, gitu loh. Justru dengan dipindahnya itu makin membuat kita tanda tanya, loh, kenapa ada CCTV yang tidak melihat kepada kamar kosan, gitu loh. Nah, dari penyelidikan terdapat ada katanya 20 titik CCTV. Nah, itu kita belum tahu sejauh mana itu, dan kita belum pernah diperlihatkan secara menyeluruh mengenai CCTV tersebut, gitu. Wah, berarti ketika beberapa data-data yang disampaikan pihak kepolisian ini masing-masing poinnya bisa saja ditanggapi pihak keluarga ya, Pak, ya? Mana yang ini memang benar demikian, mana yang ini harus dilengkapi masih perlu dipertanyakan, mana yang ini dibantah. Berarti itu bisa sampai ke arah situ ya, Pak? Ya, karena begini, dari beberapa kesimpulan yang kami baca, misalnya dari psikologi forensik, hanya mewawancari ada beberapa orang, dan bisa menyatakan bahwa yang bersangkutan depresi. Sampai sekarang kan motif yang bersangkutan bunuh diri kita nggak pernah tahu, gitu loh. Karena pada saat tanggal 7, tanggal 6, tanggal 7 Juli itu WhatsApp-nya yang bersangkutan dengan istrinya itu luar biasa komunikasinya. Gitu. Dan itu membuat kita bisa berkesimpulan mereka dalam posisi gembira, gitu loh. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan sama sekali. Makanya keluarga sangat shock. Nah, itu perlu nanti saya mohon LPSK bisa mendekati lebih jauh. Termasuk juga ini mungkin, Pak, ya, mencocokkan tentang email ya, Pak, dari pihak kepolisian bilang katanya ada email mencari tahu cara tentang bunuh diri dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dibantah juga dari pihak keluarga kalau memang menemukan bukti ke arah situ ya. Ya, kalau orang itu email ditemukan tahun 2013 dan 2018.
terus bisa menyimpulkan sekarang bahwa dia memang mau bunuh diri. Gitu. Lalu dari kesaksian yang dipakai adalah misalnya dari salah satu saksi menyatakan bahwa berapa kali saksi mau mengucapkan mau bunuh diri. Nah, kalau orang mau bunuh diri itu sudah ada tandanya dari awal gitu, nggak ada prosesnya sama sekali gitu loh. Saya bukan psikolog, tapi saya paham bahwa seorang yang mau bunuh diri pasti meninggalkan pesan. Jarang sekali orang yang bunuh diri tidak ada pesan. Paling tidak karena almarhum kan orang yang sangat dekat dengan keluarganya, sangat dekat. Orang tuanya, kebetulan orang tuanya lagi sakit, ibunya kan dia sangat bertanggung jawab terhadap, dan beliau kan anak tunggal, satu-satunya anak yang di keluarganya begitu. Jadi nggak ada kesan bahwa kok tiba-tiba dinyatakan sebagai orang yang mengakhiri hidupnya sendiri tanpa pihak lain. Itu aja. Sebelum ke Ibu Susi, Pak Dwi, apakah dari pihak keluarga ini memang merasa perlu mendapat perlindungan, Pak? Karena kami mendapatkan informasi tentang dapat surat kiriman berisi tanda-tanda seperti bunga, bintang atau apa gitu. Itu apakah menjadi bentuk ancaman atau malah ada ancaman lain yang sehingga harus dilindungi pihak keluarga? Selama ini kan pihak keluarga tidak bersuara. Pihak keluarga memang menyerahkan kepada pihak penyidik dalam prosesnya. Tapi setelah 40 hari kami bersuara, kami tidak tahu apakah ada pihak-pihak yang ingin mengancam atau itu, tapi lebih baik kita siap-siap untuk saya mohonkan LPSK untuk bisa membantu kami, karena dari beberapa hubungan antara apa yang pernah dikerjakan almarhum, juga hubungan dengan kerjaannya yang bersangkutan kan sangat menimbulkan resiko. Di bagian PWI itu luar biasa ininya gitu loh, resikonya. Begitu. Baik. Ibu Susi, kami mendapat informasi pihak keluarga sudah konsultasi dengan LPSK ya Ibu Susi? Iya betul, beberapa waktu yang lalu kami memang sempat bertemu dengan salah seorang keluarga ya, dari istri dari almarhum gitu ya, berkaitan dengan kasus ini gitu ya. Beberapa waktu setelah keluarga menyampaikan tidak puas ya dengan hasil dari ini ya, siaran pers dari kepolisian ya, hasil penyelidikan dari kepolisian. Jadi itu yang kami berjumpa pada saat itu, dan pihak keluarga menyampaikan sebenarnya masih ini ya, masih belum puas dan ini ya, ingin semuanya diungkap, dan kok kayaknya ini kematiannya memang tidak wajar dan harus diungkap lah kalau memang ada tindak pidananya, seperti itu. Nah, Bu Susi, ini kan kalau dari pihak kepolisian dinyatakan bahwa belum ditemukan tindak pidana ya Bu ya. Tapi dari pihak keluarga tadi Anda sampaikan merasa tidak puas dan mencurigai banyak kejanggalan dan ini ada unsur pidananya. Tapi kalau LPSK secara aturannya Bu, melindungi ini apakah memang harus ada pidananya dulu, atau sekarang ini untuk pihak yang potensinya ini sebenarnya bisa dilindungi dengan adanya bukti-bukti kecurigaan lainnya meskipun statusnya belum ke arah situ? Ya, ini kalau memang di dalam ketentuan LPSK, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan saksi dan korban itu diberikan dalam rangka, dalam konteks proses penegakan hukum pidana. Namun demikian dengan kasus ini kan banyak ya, dan ada dimensi yang perlu kita pelajari gitu ya, berkaitan misalnya ada kiriman itu ya yang tidak terduga. Ini kan juga sesuatu hal yang kita perlu dalami lebih jauh. Apakah memang ini ada ancaman berkaitan dengan tadi ya, yang kiriman tadi, ataukah memang ini petunjuk-petunjuk baru ya yang bisa mengungkap kejahatan ini. LPSK akan mendukung ya berkaitan dengan langkah-langkah keluarga untuk mengungkap kejahatan ini. Kalau memang ada kejahatan gitu ya, jadi kami mendukung sekali dan kami siap kalau memang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan. Pemirsa, DPR resmi menyetujui proses naturalisasi calon punggawa Timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Ya, kini kehadiran keduanya diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda khususnya menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. DPR resmi menyetujui proses naturalisasi calon punggawa Timnas Indonesia Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans.
Persetujuan ini didapat dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap atlet sepak bola atas nama Saudari Isabel Koriankov, Saudara Mauro Nils Gilstra, Saudari Pauline Janate Pandepol, Saudari Isabel Nottet, dan Saudara Miliano Jonathan, serta atlet hoki es atas nama Saudara Sapeli Molchanov, Saudara Evgeny Nurislamov, Saudara Artem Bezerukov, dan Saudara Adel Habibulin. Apakah dapat disetujui? PSSI mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR terhadap proses naturalisasi Mauro dan Miliano, serta berharap kehadiran Mauro dan Miliano bisa memperkuat skuad Garuda, khususnya menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan insya Allah dengan menambahnya Mauro dan Milano Jonathan, kita mempertebal kekuatan tim nasional kita untuk kualifikasi Piala Dunia Round 4 yang memang kebetulan kita akan bermain di Saudi. Dan ya kita coba maksimal, apalagi kita September ini sedang ada uji coba. Gitu.